Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Jadi kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online via Zoom hari Kamis 14 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host Bapak Lukas Krisnanto, saya sendiri dari Sidoarjo. Yang kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Yang ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Yang keempat doa prophetik oleh Ibu Norma Tirto dari Surabaya. Yang kelima pengumuman oleh Bapak Tirto Hadi Mulyo dari Surabaya. Yang keenam doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA, dan yang ke-8 selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah Gereja CLCC online via Zoom hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Mari kita satukan hati, kita berdoa pada malam hari ini. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Di malam hari yang indah ini kami saudara bersaudara kembali bersama-sama untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi satu keinginan dan kerinduan selalu di dalam hati kehidupan kami Tuhan. Ada persekutuan yang indah, perjumpaan yang indah, kami sebagai anak-anak-Mu bertemu, berjumpa dengan-Mu Tuhan. Ya Bapa, berkati kami ya Tuhan, berkati kami rindu, mau bersama-sama datang, duduk diam di bawah kaki-Mu untuk memuji, menyembah, muliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadikan dupa yang harum buat nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya otoritas kuasa-Mu Roh Kudus turun, hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini, menjamah kami, mengurapi kami, memimpin kami, ibadah kami dari awal kepada akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan benar-benar kami terima, kami rasakan di dalam kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalan ibadah kami ini. Kami sepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah kami ini, kami habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Pastor John Sarbunan untuk memimpin ibadah kami ini dalam pujian dan penyembahan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, dan selamat datang Bapak Tirto Hadi Mulyono, SE, dan Ibu Norma yang sudah hadir ya malam ini. Saya ucapkan selamat datang. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia dahsyat, Dia layak kita tinggikan, kita sembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini saudara-saudara ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, Dia yang layak kita sembah. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya, selamat datang Mas Roli. Sudah bersama kita ya. Mari angkat suara di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu kemuliaan tempat maha tinggi. Engkau layak disembah. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan.
Satu nama yang berkuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang berkuasa selama-lamanya. Katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang suci. Kaulah Allah. Semua katakan kemuliaan-kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi selamanya. Kemuliaan tempat maha tinggi. Yesus, Engkaulah Raja selama-lamanya. Katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau selamatkan manusia. Mari terima dia dengan segenap hatimu. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi selama-lamanya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat, haleluya, kemuliaan maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
Haleluya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa. Dan malam Oke, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya, dengan sukacita kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita pada malam hari ini. Sebab Yesus yang kita sembah ada di tengah-tengah kita malam ini. Yang percaya bilang amin. Haleluya, Dia Tuhan yang telah datang, Dia telah lahir, Dia telah mati, dan Dia bangkit bagi kita sekalian. Dan malam ini kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memuji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Tuhan di malam ini. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke, kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus sama-sama. Semuanya, haleluya. Oh yes, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Semua dengan sukacita memuji Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan buat kelahiranmu, buat kedatanganmu ke dalam dunia, dan mati bagi kami, bangkit, hidup selama-lamanya. Mari kita angkat suara bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kamu. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah, Dia Raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, jadi dengan manusia. Semua katakan, Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, penebus sama dunia. Terima kasih dengan sukacita kita terus memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Haleluya. Ini masalah signal ya. Ya. Haleluya. Oke. Baik, mungkin masalah signal di lagu ini kita akan gantikan ya di lagu berikutnya. Oke, kita pujikan-pujikan ini sama-sama. Anak Yesus namanya. Siapa yang sakit malam menyembuhkan.
menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, buku kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang sakit katakan malam ini, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kosong membuktikan dia hidup. Bersama katakan di hadapan Tuhan, dia hidup. Ada hari sebab dia hidup, aku tak gentar, karena aku tak hari esok jadi berarti sebab dia. Harap bersabar Bapak Ibu, Pastor John sedang ada terganggu sinyalnya biasanya. Sebab dia hidup. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama siapkan hati kita ya. Untuk ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, yaitu ada Ibu Sian Liang. Ya, oke. Ibu Sian Liang dari kota Surabaya akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu kami ada sebagaimana kami ada atas anugerahmu Tuhan. Berkati Tuhan Pak John yang sudah memimpin ibadah ini dari pagi dan malam ini ya Tuhan. Urapi Pak John, beri kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat yang melimpah kepada Pak John. Persingkapkan rahasia firman-Mu di dalam kehidupan Pak John. Berkati seluruh keluarga besarnya Pak John ya Tuhan. Apa yang di kebutuhannya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Berkati semua Tuhan, teman-teman kami yang ada di Zoom Tuhan. Oh Tuhan, yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang sakit dan beri kesembuhan, yang susah Tuhan hiburan, kekurangan Tuhan berkecukupan, yang jalan buntu kekencang pada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tetap berharap dan mengandalkan Engkau. Kami tidak berharap kepada manusia. Oh Tuhan, kami kepada manusia terkutuk Tuhan. Kami hanya berharap Kamu ya Bapa. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa. Berkati Tuhan sebentar Tuhan.
Pak John yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Oh, biar firman ini tertanam di dalam hati kami masing-masing dan kami siap melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang di Zoom ini Tuhan. Tuhan tolong satu persatu ya Bapa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya dari kota Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus untuk sebuah doa yang indah ya, yang sudah dinaikkan oleh Cisiang Liang dari kota Surabaya. Dan nanti setelah khotbah ini selesai, yaitu Cifung. Oke, selamat malam Bu Indriani. Ada Bu Joyce tadi saya lihat. Oh, Bu Joyce Putirai ya. Sudah bersama dengan kita. Dan nanti saya rindu juga nanti teman-teman Cifung nanti bisa juga ya untuk ambil bagian. Ci Erna ada juga ya, Ci Misian sudah bersama dengan kita malam ini ya. Senang sekali kita bisa bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah yang Raja Daud berkata bahwa orang-orang kudus ini merekalah orang-orangku. Jadi kalau ya, Bapak Ibu sekalian, doakan supaya semua lancar ya malam hari ini. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus, dalam Dalam nama nama Yesus. ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam Dalam nama Yesus, iblis Yesus dikalahkan. dalam nama Tuhan Tuhan Yesus, Yesus. siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, Dalam nama Tuhan Yesus.
kuasa iblis dikalahkan. Amin. Dalam Yesus. Penguasa-penguasa, penghulu darah. Takkan tolak hancurkan dalam Yesus. Amin. Dalam Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Bahkan pujian lagi Bu Joyce. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang, Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Ya bangkit. Amin. Haleluya. Ya hidup. Amin. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Haleluya. Roh Kudus turun. Haleluya. Ayo Bu Joyce, nyanyi yang lainnya. Mari bernyanyi kita. Ibu Weli, ayo Pak Tirto, Ibu Norma, nyanyi apa kita lagi? Ayo, Bu Weli. Ambil suara, Bu Wel. Itu haleluya, haleluya. Ya, itu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Oke, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin, amin, amin. Haleluya. Wow, luar biasa ya, Kimesian. Semuanya memuji Tuhan ini, amin. Haleluya. Amin. Oke. Tambi ku lho, sing tambi pakai papi. Oke, baik, puji Tuhan, luar biasa ya. Orang-orang luar biasa, hatinya cinta Tuhan, selalu memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, selamat malam Pak Frans Angki. Guara sudah bersama dengan kita dari Kota Bekasi ya. Oke, ini karena banyak sekali yang pakai internet sehingga arus lalu lintas begitu ramai sehingga makanya wifi-nya tidak bisa saya harus pakai data nih. Oke, tidak apa-apa, yang penting kita bisa nikmati hadirat Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini. Luar biasa, saya salut dengan semangat Bapak Ibu, teman-teman semua yang senang sekali untuk mendengar firman Tuhan. Memang setan gak suka kalau kita dengar firman Tuhan, karena Tuhan mau nyatakan kemuliaannya ya. Kemuliaannya itu ada di mana? Di dalam Injil. Injil siapa? Injil Kristus ya. Hati-hati dengan Injil yang lain. Injil yang lain itu Injil Barnabas. Nah, itu yang terkadang dipakai oleh orang-orang di luar kita untuk menyerang kekristenan kita. Itu Injil Barnabas, Injil yang sesat. Tapi Injil Kristus itulah Injil yang benar-benar sejati, saudaraku ya. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Titus 1 ayat 9 kepada sahabat terkasih kita. Haleluya, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, dipersilakan.
Ya, makasih Bapak Pendeta. Ya, oke. Bapak Ibu, mari kita mengikuti dan mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Titus 1 ayat 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Injil Kristus mempunyai kekuatan kuasa yang luar biasa ya. Sehingga bisa mengubahkan orang-orang yang hatinya tadi tidak percaya, sekarang percaya. Bahkan orang-orang yang menentang Injil Kristus sekarang menjadi orang-orang yang taat kepada Injil Yesus Kristus ya. Jadi di sini kita akan melihat sesuai dengan tema kita malam ini, kemuliaan Allah di dalam Injil Suaranya Kristus. kok nggak jelas ya? Apakah ada kemuliaan Allah di luar Lukas kok Injil nggak ada Yesus suara Kristus? ya? Tidak ada jawabannya ya, saudaraku. Oke, Bapak Ibu sekalian yang bisa dengar suara saya malam ini coba acungkan jempol tinggi-tinggi. Oke, semuanya ya. Mungkin masalah di tempat Bu Joyce, mungkin itu signalnya di sana ya. Jadi tolong bersabar saja. Oke, semua pasti bisa dengar ya suara saya. Sudah acungkan jempol. Baik, saudara terkasih Tuhan, Injil Kristus itu Injil yang menyelamatkan ya. Manusia berdosa. Di dalam Injil itu ada kuasa Allah, di dalam Injil ada kekuatan Allah, saudaraku. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mendengarkan Injil Kristus yang diberitakan apa yang terjadi mendatangkan kuasa dan kekuatan. Bilang kuasa dan kekuatan. Berapa banyak saudara membutuhkan kuasa dan kekuatan Allah malam hari ini? Lambaikan tangan. Amin. Bukan cuma kuasa dan kekuatan Allah, tetapi juga disertai dengan kemuliaan Allah yang nyata. Nyata di mana, saudaraku? Nyata di dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Malam ini pastikan bahwa engkau dan saya yang datang berkumpul malam ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sebab di dalam Dia ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan ketika engkau dengar Injil, kemuliaan Allah Injil Kristus, itulah engkau mendapatkan keselamatan. Amin ya. Dan hal ini dapat kita pelajari saudara-saudaraku terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 40 sampai dengan 42 saudara-saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut Bapak Ibu sekalian, kita dapati di sini ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan. 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus. Saya tadi bertanya kepada saudara sekalian, apakah ada kemuliaan Allah di luar Injil Yesus Kristus? Jawabannya tidak ada. Hanya kemuliaan Allah kita jumpai hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus ya. Dan kita akan pelajari bersama-sama siapa dia orang yang mengerti kemuliaan Allah ada di dalam Injil Yesus Kristus. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mendengarkan, ya, mendengarkan dan mengikuti. Mengikuti siapa, saudara-saudaraku? Dia mengikuti hamba Tuhan yang memberikan khotbah pengajarannya, ya, sampai selesai. Nah, orang-orang yang merindukan akan kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus itu, dia adalah orang-orang yang mendengarkan. Tuhan beri telinga kita untuk mendengarkan. Katakan amin. Karena apa yang kau dengar itu akan menentukan kehidupanmu, akan menentukan masa depanmu, akan menentukan engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, tergantung apa yang kau dengar. Saya berdoa supaya malam ini pastikan bahwa engkau sedang dengar Injil Kristus. Injil yang di dalamnya ada kuasa, ada kekuatan Allah dan kemuliaan Allah. Dan ketika engkau mendengar Injil Kristus, nah Injil itulah yang membebaskan engkau dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala ikatan-ikatan masa lalu, dari segala hal yang membuat engkau tertekan, engkau tertindas, membuat engkau dalam keadaan putus asa dan hilang pengharapan. Injil Kristus itu adalah Injil kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan. Katakan amin ya. Saudara-saudara, kita akan perhatikan ayatnya ya, Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-43.
Ya, Bu Beli Bubun. Ya, baik. Pak Pendeta, tadi dibilang dari Kisah Rasul 13 dari 40 sampai 42 ini ayat 43 tidak Oh iya, salah kan? maaf, kita sudah masuk di ini ayat 43. Tadi pagi kita baru bahas 40 sampai 42 ya. Itu ada Berarti salah pengetikan di situ. ya. Jadi kita sudah masuk di ayat 40. Oke, saya ubah dulu supaya Bapak Ibu bisa. Oke, ya maaf ini belum diubah. Ini tadi pagi kita sudah bahas ayat 40 sampai 42 ya. Nah, malam ini kita bahas 43 kelanjutannya. Sampai 43 45. sampai 45. Ya, terima kasih Bu Weli. Iya. Oke, luar biasa ya. Orang-orang yang begitu teliti sekali. Oke, mari kita akan Iya. lihat di ayat 43. Kisah Rasul 13 ayat 43. Kisah Rasul 13 ayat 43 yang berbunyi, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Amin. Ini luar biasa, saudara. Nanti kalau kita lihat di ayat berikutnya, ayat 44 itu dahsyat. Seluruh kota datang. Datang untuk apa? Cuma ingin mendengarkan Injil Yesus Kristus itu. Wow, dahsyat, saudaraku ya. Ini Paulus sedang berbicara di bait Allah. Setelah Paulus selesai beribadat, apa yang terjadi? Setelah selesai beribadat, apa yang terjadi? Dikatakan banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang ini ngapain? Mereka mengikuti Paulus dan Barnabas. Ada apa dengan kedua hamba Tuhan ini? Karena kedua hamba Tuhan ini sedang mengajarkan, menyampaikan khotbah-khotbah pengajaran yang berkuasa, saudaraku. Dan kalau engkau ikuti di ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas ya, itu Paulus sedang berbicara tentang perjalanan orang Israel, saudaraku. Di saat mereka tidak taat pada Tuhan, Tuhan pakai bangsa-bangsa lain menghukum mereka, dan saat mereka dalam keadaan menderita, Tuhan bangkitkan seorang pemimpin, yaitu pada zaman hakim-hakim yang memerintah, saudaraku, untuk membebaskan orang Israel dari tangan musuh, dan mereka benar-benar mengalami kelepasan, saudaraku. Namun setiap kali mereka berdosa, mereka melanggar perintah Tuhan, Tuhan izinkan musuh datang, menyerang mereka, menindas mereka, dan mereka berseru, mereka berteriak minta tolong pada Tuhan, dan Tuhan bangkitkan seorang pemimpin untuk membebaskan mereka, saudaraku. Sampai Daud itu muncul menjadi raja, sampai akhirnya Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari dosa. Amin, saudaraku ya. Ini luar biasa, gara-gara khotbah pengajaran inilah membuat banyak orang-orang Yahudi, para penganut agama Yahudi, saudaraku, dan mereka yang takut akan Allah, mereka mengikuti Paulus dan Barnabas. Amin. Jadi saudara-saudara, ada kuasa di dalam Injil Kristus, saudaraku. Jadi orang-orang yang mengerti tentang, saudaraku, kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus, yang pertama dia adalah orang yang mendengar, ya, mendengar dulu, saudaraku, mendengarkan, dan kemudian dia mengikuti hamba Tuhan yang memberikan khotbah pengajarannya itu sampai selesai. Mereka dengarkan itu khotbah sampai selesai. Luar biasa. Ini orang-orang ini hatinya haus. Saya berdoa supaya malam ini Bapak Ibu sekalian, engkau yang mengikuti khotbah pengajaran ini sepanjang tahun ini, 2023 akhir memasuki tahun 2024, kita sedang bicara tentang kemuliaan Tuhan. This is the years of glory, saudaraku. Sehingga engkau bisa mengerti apa itu kemuliaan Allah. Ya, saudara, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib bicara, kemarin saya khotbah di acara Natal, salib bicara tentang bagaimana saudara-saudara mengalami penderitaan karena engkau ikut Yesus. Bagaimana engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, engkau pikul salib, engkau menderita, engkau mengalami kematian dalam daging, saudaraku, mematikan segala kesenangan-kesenangan duniawi. Engkau mengalami hal-hal seperti dihina, engkau mengalami keadaan-keadaan seperti direndahkan. Tapi ingat, di balik salib itu ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagimu. Katakan amin ya. Dan saya melihat orang-orang yang mereka ikut Tuhan, meskipun mereka pikul salib, saudaraku, karena mereka setia kepada Tuhan, pada akhirnya mereka
dipulihkan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang nampak di situ. Berapa banyak saudara malam ini yang rindu untuk mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan, melambaikan tangan ya. Jangan takut pikul salib. Salib betul bicara penderitaan, bicara bayar harga, bicara mengalami berbagai macam saudaraku pergumulan. Tapi ingat, engkau tidak bergumul sendiri, ada Tuhan Immanuel yang menyertai engkau, memberi engkau kekuatan saat engkau lemah, memberi engkau penghiburan saat engkau susah dan sedih, memberi engkau pengharapan saat engkau dalam keadaan putus asa. Dan di balik salib itulah ada kemenangan yang Yesus miliki saat dia ada di atas kayu salib. Amin ya. Jangan takut Bapak Ibu. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudara-saudaraku. Kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus. Itu yang kedua. Kenapa, saudaraku? Yang kedua, karena orang-orang itu memiliki hati. Hati yang apa, saudaraku? Hati yang haus akan Tuhan. Seperti saudara malam hari ini ya. Memiliki hati yang haus akan Tuhan. Lalu kemudian serempak secara massal. Mereka datang berkumpul di hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari kudusnya Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-44. Kisah Rasul 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Amin. Amin. Mereka berkumpul cuma satu, alasannya apa? Untuk mendengar firman Allah. Di sana ada seorang ibu yang sangat menderita. Pada saat dia dengar firman Tuhan, hatinya benar-benar dipulihkan Tuhan. Di sana ada seorang bapa yang dalam keadaan pergumulan yang berat. Pada saat dia dengar firman Tuhan, Tuhan menjawab segala pergumulannya yang berat dan dia merasakan ada kelegaan. Di sana ada seorang wanita yang hidup dalam dosa perzinahan dan dia selalu tertuduh, dia terintimidasi, kamu sudah berdosa, kamu jijik, kamu najis, kamu kotor, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Saat dia dengar firman Allah, saudaraku, dia akhirnya mengerti bahwa kematian Yesus memberikan dia penebusan, memberikan dia keselamatan, sehingga dia mendapatkan kelepasan. Luar biasa ya. Bahkan mereka yang dalam beban berat, pada saat mereka dengar firman Tuhan, mereka mendapatkan jawaban. Makanya Bapak Ibu sekalian, kehidupan Kristen saudaraku tidak bisa lepas dari firman Allah. Saudara-saudara, kita ini butuh yang namanya firman Allah. Ada banyak orang Kristen saudaraku, betul mereka Kristen tapi mereka kurang memperhatikan roh mereka. Terkadang roh mereka itu jadi kerdil, terkadang roh mereka itu jadi lemah. Mereka punya roh yang tidak bertenaga, tidak punya kekuatan untuk menghadapi setiap beban pergumulan, sehingga kena masalah, gampang stres, gampang depresi, gampang frustrasi, gampang akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Tapi saya berdoa malam ini, selama hati kita haus akan firman, kita rindu akan firman, maka saya percaya roh kita dikenyangkan, roh kita disegarkan. Kalau roh kita sudah kenyang, roh kita kuat, akan mengakibatkan jiwa kita kuat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Amin ya. Ada banyak orang hari-hari sedang stres dan mereka tidak tahu jawabannya. Tapi kita semua malam ini tahu jawabannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah jawaban atas setiap persoalan. Makanya kalau kita dengar firman Tuhan, selalu Tuhan menjawab kita dengan firman itu dahsyat sekali. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Ini dia, saudara-saudara ya. Kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus. Itu kenapa, saudaraku? Nah. Oke. Ya. Kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus, saudara-saudaraku. Haleluya. Itu karena Bapak Ibu sekalian, mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan sehingga mereka tidak takut menghadapi para penentang-penentangnya ya. Kita akan lihat di dalam ayat 45. Oke, ayat 45 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 45. Mohon maaf ini agak terputus ya. Belum muncul Pak Pendeta. Ya. Signal Pak John enggak keluar. Ya, oke. Tidak apa-apa. Ini saya sudah pakai data ini. Haleluya. Ya, jalurnya ramai sekali di sini. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa selesaikan ya. Oke. Ku mau mengikuti. Katakan sama-sama. Kehendak-Mu ya Bapa. Katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya.
Oke, kita akan lihat ayatnya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Ikuti kehendak-Mu ya Bapa. Cipu kami siap-siap untuk berdoa ya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ayo katakan sekali lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bilang, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Suamimu tidak bisa menyenangkan hatimu, Tuhan bisa menyenangkan hatimu. Amin. Istrimu tidak bisa menyenangkan hatimu, Tuhan bisa menyenangkan hatimu. Anak tidak bisa menyenangkan hatimu, Tuhan bisa menyenangkan hatimu. Orang tuamu, mertuamu, menantumu tidak bisa menyenangkan hatimu, Tuhan bisa menyenangkan hatimu. Asal engkau mengerti rahasia ini, saudaraku ya. Kenapa rahasia? Karena memang tidak semua orang tahu. Itulah kemuliaan Tuhan. Yang lalu saya sudah katakan, Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan raja-raja itu beda. Kemuliaan Tuhan itu dia merahasiakan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja dia menyelidiki segala sesuatu ya. Kenapa dikatakan rahasia? Karena memang tidak semua orang bisa mengerti hal itu, saudaraku. Itulah sebabnya disebut rahasia. Nah, kita semua yang hadir malam ini, kita ini kan adalah anak-anak raja ya. Raja kita adalah Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kita akan menyelidiki segala sesuatu, yaitu rahasia-rahasia ilahi ya, bukan dengan akal manusiawi kita, tapi dengan pikiran Kristus ya, dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan ya. Oke. Ya, haleluya. Oke, kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-45. Ini hasil kah Bapak Pendeta? Ini sebetulnya ini hasilnya di bawah, tapi ini memang saya lupa menggantikan dia tadi ya. Ya. Baik. Kisah Rasul 13 ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Akan tetapi ketika orang Yahudi, nah ini, di saat kegerakan Allah terjadi, saudaraku, ada banyak orang hatinya haus dan lapar dari seluruh kota. Mereka datang mendengar firman Tuhan. Rupanya setan tidak suka, setan tidak senang. Dia pakai orang-orang yang lain untuk menentang ya. Perhatikan di ayat ini. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan apa? Dengan iri hati ya. Ingat, kalau orang punya iri hati itu tandanya imannya bermasalah ya. Kalau dia lihat orang lain lebih berhasil dari dirinya, orang lain lebih bahagia dari dirinya, orang lain lebih beruntung dari dirinya, orang lain lebih cantik atau lebih ganteng dari dirinya, orang lain lebih kaya atau lebih sukses dari dirinya, lalu kalau dia iri hati, nah itu tandanya dia bermasalah dengan iman, saudaraku ya. Dan orang iri hati ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya ya, saudara-saudaraku. Karena itu kalau saudara ingin menjadi orang yang bahagia, singkirkan rasa iri hati ya. Dikatakan dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perhatikan di sini yang ketiga, saudara-saudaraku ya. Kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus itu kenapa? Karena orang-orang percaya mereka memiliki mental ya. Anda bisa catat di sini, mereka mempunyai mental untuk siap menghadapi penentang-penentang ya. Jangan Anda kaget suatu hari ketika Anda sedang berdoa atau Anda sedang memuji Tuhan atau Anda sedang mendengarkan firman Tuhan, ada orang bilang ini,
Kamu itu dengarkan apa itu? Saya tidak suka itu. Itu tidak begitu. Itu benar-benar itu salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang akan mencoba untuk melemahkan saudara-saudara dengan apa yang engkau pelajari, apa yang engkau dengar sampai hari ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu malam hari ini Tuhan mau kalau saudara ingin melihat kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus, saudara membangun mental, ya. Bagaimana engkau memiliki mental yang siap untuk menghadapi penentang-penentang ini, saudaraku, ya. Oke, ini sudah dialami oleh Paulus. Yesus juga ditentang oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu, tapi Yesus tidak gentar, ya. Mari kita lihat hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia diajarkan dan dinasihati tetap hidup dalam kasih karunia. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 13 ayat 43. Kisah Rasul 13 ayat 43 yang berbunyi, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Amin. Jadi orang percaya taat pada firman Tuhan, itu dia diajarkan dan dinasihati supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara masih ingat apa yang saya ajarkan tentang kasih karunia Allah? Ada yang masih ingat? Yang pertama, kasih karunia Allah itu adalah gift, sebuah hadiah, sebuah pemberian, ya, yang diberikan Allah kepada manusia berdosa. Sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Itu yang pertama, yaitu hadiah. Yang kedua, kasih karunia Allah itu adalah bicara tentang kebaikan hati Tuhan, yaitu kemurahan hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris merciful. Kalau yang pertama itu tadi grace, ya, anugerah. Nah, itu merciful, itu kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak untuk menerimanya. Itu kasih karunia Allah, ya. Yang ketiga, arti kasih karunia Allah itu adalah yaitu saudara-saudaraku sebuah kemampuan ilahi, ya, atau kemampuan secara adikodrati yang diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa. Jadi orang itu lemah akibat apa? Dosa, saudaraku. Dosa membuat orang jadi lemah sehingga dia tidak berdaya, dia tidak mampu, dia menghadapi apapun tetap dia kalah, dia tetap putus asa, saudaraku. Nah, dia butuh kasih karunia Allah. Sehingga apa? Dia mampu bertahan di dalam kehidupan dia, di dalam persoalan pergumulan dia mampu menghadapi semuanya itu, ya. Itulah saudaraku sebuah kekuatan ilahi yang diberikan kepada manusia berdosa akibat dia lemah akibat dosa, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kasih karunia Allah itu bicara tentang opportunity atau bicara tentang kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi jangan kau sia-siakan kesempatan. Mumpung masih hidup, masih bernafas, masih engkau bisa melakukan aktivitas sepanjang hidup ini, saudara beribadahlah kepada Tuhan, saudara memuji Tuhan dengan segenap hati, mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya suatu hari kelak ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan pernah menyesal, ya. Itu artinya kasih karunia Allah. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, Bapak Ibu sekalian, haleluya. Ini mohon maaf lagi, ini agak terputus, ya. Bapak Ibu bisa catat saja, ya. Dan nanti Cipung siap-siap untuk berdoa. Haleluya. Yang kedua, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia dipakai Tuhan, saudaraku, untuk bawa seluruh kota berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Artinya dia menjadi motor penggerak yang bisa menggerakkan orang-orang untuk datang mendengar firman Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini engkau juga dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang bisa mendengar firman Tuhan. Ya, kita lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 44. Ya. Silakan Bu Weli bisa dibaca. Oke, siapa yang mau memperdengarkan ayat ini? Kisah Rasul pasal 13 ayat 44. Kisah Ambil para Alkitab. rasul. Ya. Silakan Ya. Pak Lukas. Kisah para rasul 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Amin. Haleluya.
Datanglah seluruh kota, hampir seluruh kota datang berkumpul untuk apa? Hanya untuk mendengarkan firman Allah. Firman Allah luar biasa ya. Dan saya percaya Tuhan pakai selaku mitra-mitranya, rekan sekerja Allah, yaitu orang-orang percaya. Saya berdoa supaya orang-orang yang pada zaman itu dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang datang seluruh kota datang mendengar firman Tuhan. Saya berdoa malam ini setiap pria dan wanita, siapapun engkau di tempat di rumah masing-masing, Tuhan akan pakai engkau untuk membawa orang-orang itu datang pada Tuhan Yesus. Amin ya. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat kalau satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Satu keluarga diselamatkan, maka satu kota diselamatkan. Kalau satu kota diselamatkan, maka satu bangsa diselamatkan. Kalau satu bangsa diselamatkan, maka sesi dunia ini akan diselamatkan ya. Jadi semua dimulai dari diri sendiri, saudaraku. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita akan lihat yang berikutnya, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku. Bapak Ibu bisa catat ya. Haleluya. Sambil ini menunggu, saya akan tampilkan. Oke. Ya, ini sudah bisa ya? Sudah bisa muncul belum? Ya. Oke. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dan Cifung akan siap-siap. Haleluya. Kita akan lihat sama-sama ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi siap ya mentalnya untuk menghadapi penentang yang menghujat. Karena apa? Karena iri hati. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 45. Kisah 13 ayat 45 yang berbunyi, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian. Nah, ini terkadang bisa membuat orang jadi ciut hatinya, baik umat Tuhan maupun hamba Tuhan. Tapi di sini kita pelajari, Bapak Ibu, orang-orang yang mengerti tentang saudara kasih Tuhan ya, kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus, itu dia adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Dia siapkan mentalnya untuk menghadapi para penentang yang menghujat karena iri hati ya. Jangan takut menghadapi orang-orang demikian yang sukanya menghujat, yang sukanya membantah. Nah, itu karena alasan mereka iri hati. Mereka iri hati karena melihat saudara lebih maju, imanmu lebih bertumbuh. Saudara dalam kasih karunia Allah, orang itu setan tidak suka dan dia akan pakai orang-orang di sekelilingmu untuk menghalangi, menghambatmu. Tapi jangan takut Bapak Ibu ya. Tuhan berikan engkau dan saya mental pemenang ya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian karena kita sudah pelajari tentang rahasia ya kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus. Baik, kita akan berdoa bersama-sama dan Cifung dari Surabaya akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Amin. Ya, salam apakah? Ya, shalom. Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, salam semuanya, saudara-saudara seiman yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Kepadamu dan mengucap syukur karena kami sudah dipenuhi dengan firman-firman-Mu, karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah hati, kami buka sudah hati kami menerima firman yang hidup ini Bapa, karena firman itu tidak akan kembali, tetapi makin melekat di dalam hati kami, sehingga kami haus, semakin hari semakin haus. Kemuliaan-Mu akan terjadi di dalam hidup kami semua yang mendengarkan Bapa. Oh Yesus, terima kasih atas hamba-Mu Pak Pendeta John yang Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Kau tambah-tambahi Tuhan hikmat akal budi. Oh, kemuliaan-Mu akan terjadi pada Pak Pendeta John. Kami percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang haus akan firman-Mu. Kami dipuaskan, kami disegarkan, kami dibebaskan dari masalah kami yang terikat, dibebaskan hari ini Bapak. Kami percaya tidak satu kebetulan. Kami mendengarkan firman ini. Kami mengerti Bapak bahwa Engkau mengasihi kami yang berdosa ini supaya kami datang kepadamu. Engkau juru selamat kami, Allah yang menyelamatkan kami. Kami tidak bisa diselamatkan oleh apapun selain nama Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain namamu Bapa. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami merasa bangga
mempunyai Yesus yang sangat luar biasa, memakai hamba Pak John untuk membuka kami lebih dalam, dan lebih dalam. Pakai Tuhan keluarganya Pak John untuk menjadi alat-Mu yang Kau percaya Tuhan, membawa jiwa-jiwa kami semua yang mendengar firman-Mu saat ini. Dan kami mempunyai Tuhan, saudara kami Erna, dan juga hari ini Tuhan kami ada Mincen. Tuhan pakai juga putrimu ini, biar dia sudah mendengarkan suara dari hamba-Mu. Maka Tuhan ketuk pintu hati kami membuka hati kami, biar Mincen bertambah Kau pakai. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, baik juga buat Nora yang belum mendengarkan, dia rindu mendengarkan, haus akan firman-Mu, tapi Tuhan HP-nya tidak bisa. Tapi kami percaya Yesus tidak akan tertutup. Engkau membuka jalan. Jika Engkau membuka jalan, tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Bawa kami semua Tuhan untuk mendekat kepada Engkau. Bawa kami semua yang punya kerinduan, haus akan firman-Mu. Engkau sudah menyegarkan kami hari, lebih setia kepadamu, mendengar hamba-hamba-Mu. Karena di dalam hamba-Mu ada kuasa Bapa. Kau berikan kuasa kepada hamba-Mu, sehingga kami mengerti bahwa kami harus menjadi pendengar yang setia. Jadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami lebih dalam, bahwa kami mendekat kepadamu. Biarlah Roh-Mu itu yang menjamak kami, membuat kami menyala-nyala Tuhan. Semakin hari kami dijamak Tuhan, Roh Kudus tidak akan berhenti. Memang kami akan berhenti, tetapi Roh-Mu yang luar biasa itu akan menjamak kami. Jadikan kami terang Bapa. Jadikan kami terang, supaya orang yang mundur-mundur kami berikan kepada Yesus. Orang yang mundur-mundur kami bawa kepada Engkau. Mari Roh Kudus, kami sudah membuka hati kami juga buat Erna Tuhan. Kau pakai Tuhan. Putrimu ini membawa jiwa. Banyak hari-hari ini mereka kesesakan. Banyak hari-hari mereka ketakutan. Banyak hari-hari ini mereka memikirkan Tuhan masa depannya. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Kami tahu misimu luar biasa di dalam hidup kami. Bapa, bahwa kami mengerti kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan. Kami mau Tuhan, bawa mereka di hadapan-Mu. Karena Yesus telah lahir untuk kami. Yesus telah mati untuk kami. Yesus telah bangkit untuk kami. Engkau naik ke surga. Engkau ingin rindu supaya mereka mengenal nama Bapa yang menyelamatkan bagi kami. Mari Roh Kudus, terima kasih. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Terima kasih Bapak atas urapan dari hamba-Mu Pak John. Sehingga urapan ini Tuhan terus masuk di dalam hati kami, di dalam roh kami, di dalam jiwa kami. Kami membutuhkan kuasa daripada Roh-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga yang lainnya mendengarkan. Berikan kekuatan Bapak. Karena kami tidak sendiri. Bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus kami menang. Kami hidup bukan kami saja, tetapi mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Mari Tuhan, hari-hari ini banyak mereka yang menderita. Banyak mereka melalui pergumulan. Banyak mereka kesesakan. Mari Bapak, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa. Bawa kami Tuhan semua anak-anak-Mu yang mereka meninggalkan Engkau selama ini karena pondami. Bawa mereka mendekat kepadamu. Engkau tidak tinggalkan mereka. Sekalipun kami seringkali lupa kepadamu, Yesus tidak pernah lupa kepada kami. Dan setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Firman-Mu itu kemenangan bagi kami. Injil kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan. Ya, kami bakar Tuhan, terus bakar Tuhan melalui Pak Pendeta John. Kami dibukakan lebih lagi rahasia firman-Mu, dibukakan lebih lagi supaya kami mengerti Bapa. Gelembung-gelembung di hati kami. Jika ada pemberontak di dalam hati kami, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tidak mau seperti ini Bapa. Kami mau bangkit. Kami mau bangkit karena Yesus sudah bangkit. Yesus telah mati untuk kami. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan atas hamba-Mu. Kembalikan Tuhan hamba-Mu. Oh Tuhan Yesus, segala yang diberikan kepada kami, Tuhan berikan ke hamba-Mu. Terus Tuhan, semakin hari semakin Kau berikan nikmat dari kami mengerti. Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kami kadang-kadang juga melemah. Tapi kami percaya di saat firman itu diceritakan, firman itu ditaburkan, makin kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang membuat kami makin hari makin mengerti. Makin hari makin dibukakan. Bahwa kami harus tidak untuk diri kami sendiri. Kami harus keluar dari zona nyaman ini. Kami harus keluar dari zona nyaman ini. Yesus, Engkau sudah membebaskan kami. Karena kami yang dulunya tidak mengenal Engkau, dulunya durhaka, sudah Kau ambil untuk menjadi Tuhan terang. Sebab itu terang harus menerangi kegelapan di dunia ini. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak atas hamba-Mu Pak John Tuhan. Terima kasih saudara kami seiman mendukung kami berdoa. Kami akan menjalar jiwa. Seperti Engkau pakai Petrus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Para rasul-rasul bukti para rasul. Kau pakai kami juga. Kami Amin. mohon belas kasih Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang sekarang ini Tuhan tenggelam. Banyak jiwa-jiwa yang meninggalkan Engkau. Mari Bapa, kasihanlah mereka. Terima kasih atas hamba-Mu yang membukakan Tuhan. Supaya kami menciptakan Injil. Tuhan, kami tidak boleh takut manusia. Amin. Amin. Engkau sudah memberikan keberanian. Ketakutan itu bukan dari Engkau Bapa. Yes. Sebab itu kami akan maju bersama Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat bagimu. Bagi nama Yesus saja. Ku kembalikan segala hormat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kirim malaikat-Mu Bapa. Kirim malaikat-Mu Tuhan. Ya. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Cifung dari Surabaya. Tuhan berkati Cifung ya. Dan teman-teman Ci Erna ya, Cimesian. Oke, dan Cisian. Ya, semangat Cifung, luar biasa. Amin. Ya, saya percaya malam ini Cifung. Amin. Cifung bersama dengan Ci Erna juga untuk Cimesian ya. Cisian Liang, Tuhan akan pakai kalian akan bergerak di dalam kekuatan kuasa Allah. Amin. Dan Tuhan sedang menaruh hatinya di dalam hati kalian untuk kalian akan membagikan hati Tuhan kepada orang-orang yang kalian jumpai. Amin. Dengarkan ini, di saat orang-orang yang kepadanya kalian temui, di situ ada sentuhan-sentuhan kasih Tuhan yang akan mereka rasakan melalui pelayanan kalian. Dan saya percaya akan datang juga aliran kuasa Tuhan akan mengalir lewat kalian kepada orang-orang yang kalian layani. Siapapun orang itu, jangan pandang latar belakangnya, dia adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Amin. Siapapun, Tuhan berjalan di depan Cifung, Ci Erna, Mesian, dan Cisiang Liang. Kalian wanita-wanita akhir zaman yang Tuhan akan siapkan untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, dan semua para pria dan wanita yang hadir malam ini juga akan dipakai Tuhan bergerak dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Are you ready? Berapa banyak saudara siap berjalan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus? Yang siap mau berjalan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus? Nah, disitulah itu adalah cara Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui saudara-saudara sekalian pada saat mau memberitakan Injil ya. Jangan takut. Tuhan sudah menyertai kita sekalian. Oke, kita kembali kepada host kita malam ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman yang ditaburkan pada kita pada malam hari ini. Biarlah kami firman Tuhan ini kita tangkap, kita remakan dalam hati kehidupan kita bahwa kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Biarlah kita sebagai pendengar-pendengar dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita tetap selalu mendengarkan firman yang diberikan oleh hamba-Nya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita memiliki hati yang haus dan lapar untuk mendengar para Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sebagai yang dibilang sebagai orang percaya, tetap taat akan firman Tuhan dan tidak takut menghadapi apapun juga di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus berserta dengan kita, Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Pastor John buat kebenaran firman yang ditaburkan buat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Biarlah ditambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga turun buat Pastor John Sarbunan dan ditaburkan dibagikan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor John. Panjang umur, sehat selalu. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Juga terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Sian Liang yang tadi sudah mendoakan buat bukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sian Liang. Demikian juga dengan Ibu Cifung. Terima kasih Ibu Cifung. Tuhan Yesus memberkati Ibu Cifung bersama keluarga besarnya yang ada di Surabaya. Haleluya. Kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Norma Tirto dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Norma. Naikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin Yes. baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja Yes. yang berkuasa di bumi dan di sorga. I I receive. receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta Yes. mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa prophetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Norma Tirto, Tuhan memberkati Ibu Norma dan Pak Tirto. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Norma yang sudah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Norma. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Tirto. Shalom, saya mau menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 69 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Ibadat CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ibu Linda Effendi. Selanjutnya, kesempatan berharga di
buka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0059 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Desember 2023 PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono SE dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto dan Bu Norma. Terima kasih, Pak John. Oke. Ya, terima kasih kepada Pak Tirto yang sudah Pak. menyampaikan Sama-sama, Pak. prophetik. Dan memberkati Pak Tirto bersama Ibu Norma. Tuhan Yesus memberkati di dalam keluarga rumah tangganya. Amin. Dan juga saya terima kasih kepada Ibu Weli Hukubun yang tadi juga sudah memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli. Salam buat keluarga besar yang ada di Papua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli. Terima kasih. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa berkat. Sebelum doa berkat, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan, bisa menuliskan melalui chat di layar monitor pada ibadah kita malam hari ini. Yang berbeban berat, yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, bisa menuliskan melalui chat di kolom ini ya. Pak Frans Angki, silakan. Ya, Pak John. Oke, Pak Frans. Saya kena musibah sedikit tadi, saya di Jakarta, Pak John. Oh ya. Jadi saya ditabrak dari belakang sehingga saya terpental. Saya punya kaki kiri kanan luka dan bahu sebelah kiri saya ini agak sedikit keseleo, Pak John. Oke, Pak. Tuhan buat saya. Ya, kami doakan. Pak Frans Angki naik apa? Naik mobil apa? Tadi cepat-cepat keburu-keburu tadi naik motor. Oh, naik motor. Ini ditabrak dari belakang, Pak John. Oh ya, ya. Ya, mohon ini saya punya bahu sebelah kanan ini agak sedikit. Sebelah kanan ya. Ya, Pak Frans Angki. Kami doakan ya supaya kuasa Tuhan bekerja. Ya, nanti siapa lagi yang punya permohonan doa langsung bisa disampaikan ya. Dari teman-teman sekalian, pria dan wanita malam ini percaya kuasa Tuhan bekerja ya. Dari rumah kita masing-masing di tempat di mana kita berada. Oke, mungkin sebelum saya berdoa. Untuk ponakan Pak Stephen De Freitas yang ikut ujian PPG. Ya. Ujian di mana, Bu Weli? Ujiannya online. Oh, online. Online, ya. Di instansi apa? Guru. Oh, guru. Oke, baik. Ya. Kita doakan ya. Ya. Ya, sebelum nanti yang lain akan menyampaikan, kita akan dengarkan dari Ibu Indriani. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan untuk semua kita yang hadir malam ini. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur sama Tuhan ya. Kita bisa beribadah semua dalam keadaan sehat ya. Percaya setiap firman yang ada malam hari ini kita harus ikut sesuai dengan firman. Jangan takut ya. Jangan iri hati. Iri hati itu tidak baik ya. Nah, kita harus bersyukur apapun yang kita lakukan. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu ya. Percaya Tuhan masih ada mukjizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Dan saya selalu bergumul untuk doa buat Grace ya Pak John. Ya.
Saya selalu doakan agar dia sembuh. Kemarin itu karena tumornya sudah mengecil, Pak John. Nanti rencana terakhir tanggal 2 Januari mungkin dia ke Penang. Itu di kemo sampai ke 8. Ya, kami percaya doa orang benar akan besar kuasanya sehingga tumornya dapat hilang dan sembuh total. Itu yang kami mau, sehingga kami selalu minta dukung doa kepada Bapak John dan semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati Pak Tirto, Bu Norma, sehat selalu, diberkati Tuhan, cantik sekali Bu Norma. Ya, Bu Cifung, sehat selalu Cifung. Ya, semangat. Ya, diberkati Tuhan bersama keluarga, juga Bu Weli. Ya, Terima kasih. Amin. Oke, juga Pak Lukas, Tuhan berkati, semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama Kesia, juga Oma Nana, juga Pak Afran Angki, semangat Pak Afran Angki, sehat selalu ya, percaya mujizat Tuhan masih ada dan dapat menyembuhkan Pak Angki dari sakit penyakit ya. Bu Emma, ya Tuhan berkati, juga Bu Sindiang, kita, ya Tuhan berkati, Pak Romli, Lubis, ya Bu Sinta, Jemjuan, Tuhan berkati semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak John yang selalu setia melayani kita di waktu pagi maupun malam hari. Tuhan memberkati Bapak John. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Shalom. Kami kembalikan kepada Bapak John. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Di malam hari ini, mari kita naikkan pujian penutup ini bagi Tuhan Yesus Kristus ya, saudaraku. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Mari ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Ucap syukur apapun yang terjadi, ucap syukur. Ada kuasa, ada mujizat dalam ucapan syukur itu. Ucap syukur saudaraku. Kirala bayana masyidala. Kalau saudara-saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau bisa berbahasa roh, mulai berkata-kata dalam roh. Kirala bayana masyidala bayana masyidala ba. Orang bisa berbahasa roh, silakan bisa berbahasa roh. Yang belum bahasa roh, engkau boleh berkata haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Orang yang berbahasa roh, dia membangun imannya. Kirala bayana orang yang bernubuat, dia membangun iman jemaat. Oh, bayana masyidala bayana masyidala bayana masyidala bayana terus sampai merasakan hadirat Roh Kudus malam ini bekerja bersama engkau di dalam nama Yesus. Bangkitkan terus imanmu malam ini, bangkitkan terus pengharapanmu malam ini, bangkitkan terus kasihmu pada Tuhan malam hari ini. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Jama Tuhan, jama dalam nama Yesus 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 Tuhan, jama. Siapa yang sakit malam ini, datang dari mana Tuhan, jama engkau dalam nama Yesus, jama engkau malam ini. Oh Jesus, oh terima urapan hadirat Roh Kudus menyembuhkan kau malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan menyertai imanmu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kita sekalian. Sungguh baik, ucap syukur saudaraku buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita sekalian.
Haleluya, terima terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, setiap orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, amin, amin. Tuhan selamatkan kau dari bahaya, dari musibah, dari sakit penyakit, dari segala hal yang menakutkan dan kita pujikan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Mari sama-sama katakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kita pujikan sekali lagi ya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Katakan sekali lagi, Allah kuasa melakukan segala kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa dengan iman. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan. Siapa yang sakit malam ini terima kesembuhan. Segala perkara. Siapa yang lemah kau terima kekuatan. Allah ku Maha Kuasa. Oh, Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Bersama katakan Allah Maha Kuasa. Haleluya. Amin, amin, amin. Malam ini siapa di antara saudara yang mau didoakan, taruh tangan kiri saudara di dada, dan percayalah ketika engkau menaruh tangan kiri saudara di dada, maka saat namamu disebutkan, itu Tuhan segera menghampirimu. Amin, amin. Malam ini terima dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, terima saat ini aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, di bagian pundakmu, bahumu sebelah kanan, di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan kau, tidak ada satu tulang pun yang patah dalam nama Yesus. Engkau aman, engkau selamat dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus terima, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Segala penyakit, kelemahan hari ini dalam nama Yesus, dari batu kepala sampai telapak kaki. Aku berkata hari ini, aliran kuasa Tuhan sudah menyembuhkan kau, bahkan istrimu, anak mantu cucumu, semua disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukubun, dalam nama Yesus. Ibu Indriani, Pak Tirto, Bu Norma,
Cifung, dalam nama Yesus, Cimesian, kemudian Cierna, Cisianliang, dalam nama Yesus. Kalian terima kuasa Tuhan malam hari ini dalam nama Yesus. Segala kelemahan dan sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan malam ini. Dan aku berkata segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga dicabut dengan akar-akarnya, supaya tubuh kalian bisa dibawa untuk jangka waktu yang panjang, untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, dan keluarga kalian akan dipulihkan, suami kalian akan diselamatkan, anak-anak kalian akan menjadi murid Tuhan, dan Tuhan akan buat ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan ekonomimu, dalam pekerjaan, dalam bisnis karirmu. Jangan takut, badai hidup yang kau hadapi akan berlalu satu persatu, dan percaya Tuhan sedang bukakan pintu-pintu yang tertutup. Di tahun ini engkau akan lihat the glory of the Lord, kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan jamah juga Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Aku berkata kepadamu, jantungmu sehat, stabil di dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Pak Stephen De Freitas yang sedang mengikuti ujian untuk masuk dalam sebuah lembaga yang akan dia ikuti dalam nama Yesus. Jadilah kehendak Tuhan, semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dia bisa menjawab dengan baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu Indriani dalam nama Yesus, aku berkata calon menantumu Kristian, tidak ada yang membahayakan dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini, segala bentuk penyakit, kanker, tumor apapun akan mengecil bahkan hilang di dalam nama Yesus, bahkan lenyap saat ini juga oleh bilur Yesus. Dan dia akan menikah tahun depan dengan putrimu, semua bisa berjalan dengan baik. Dan juga untuk Ibu Shirley di Jerman akan menikah tahun depan dengan Pak Martin, semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan. Pak Lukas dalam nama Yesus, Tuhan berjanji, dia menyertai engkau, dia pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dan Tuhan akan membawa engkau bertemu dengan orang-orang kunci, sehingga dalam nama Yesus akan terjadi sebuah negosiasi, akan terjadi juga sebuah transaksi dengan harga yang sangat memuaskan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan mengerjakan itu lebih daripada apa yang kau pikirkan atau doakan, yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga. Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap setia, cinta Tuhan, karena dia akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Oh, haleluya untuk Ibu Gita dan Pak Roli. Tuhan sudah mendengar doa kalian dalam nama Yesus, dan di dalam rahim Ibu Gita ini akan lahir seorang anak yang luar biasa, anak yang diberkati Tuhan, dia benih ilahi, dia adalah anak yang dikuduskan dan telah menerima anugerah keselamatan dalam nama Yesus. Kehadiran anak ini akan membawa kebahagiaan buat Pak Roli dan Ibu Gita dalam nama Yesus. Dan Ibu Gita akan dipakai Tuhan juga untuk memenangkan jiwa-jiwa yang dari seberang, dari Sukabumi dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pakai Ibu Gita. Demikian juga dengan Ibu Norma, Tuhan pakai juga untuk memenangkan jiwa-jiwa keluarga yang ada di Malang yang belum mengenal, belum percaya Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati juga Ibu Sinta, berkati semua anak-anak Yohan Cindy James, Tuhan berkati semua yang sudah hadir malam ini. Dan aku berkata malam ini untuk Pak Tirto dan Bu Norma, Tuhan akan menyertai kalian sebagai suami istri, dan akan ada keajaiban Tuhan. Bahkan dari sekarang sampai di tahun depan kalian akan lihat ada begitu besar kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan akan memproteksi kalian, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu akan berjalan dengan baik, dan Tuhan akan buat sesuatu akan bertambah-tambah dalam diri kalian dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, ini doa kami kepadamu. Dan untuk Cifung, Tuhan sudah mendengar doamu Cifung, dan doa-doa yang kau naikkan selama ini tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan sudah mengabulkan doamu, dan teman-teman semua yang hadir juga untuk Cimesian dan juga Cierna dalam nama Cisianliang dalam nama Yesus. Tuhan sudah berikan kalian roh doa, dan roh doa itu akan membuat kalian makin bergairah, makin mencintai Tuhan, akan membuat kalian tuh dapat mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa yang tidak akan pernah kalian alami sebelum-sebelumnya. Dan di waktu-waktu ini Tuhan akan melimpahkan itu lebih besar lagi. Semakin kalian lapar, kalian haus akan Tuhan, Tuhan semakin nyatakan itu bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Bu Joyce yang tadi sudah bergabung, Tuhan jamah dia, pulihkan kesehatannya, bahkan suaminya, anak-anaknya, semua akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, suaminya juga takut akan Tuhan. Dan aku berkata, istri-istri yang hadir malam ini menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan, suami-suami yang hadir malam ini adalah suami-suami yang takut akan Tuhan, dan semua anak muda, orang-orang yang cinta Tuhan, semua menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai Maranatha. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sekarang. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham,
Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, siap terima berkat, terima kuasa, terima kesembuhan, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk pelayanan Pak Lukas, Pak Tirto. Malam semua, makasih Bapak Pendeta. Terima kasih. Pelayanannya, Tuhan berkati. Ya Pak Rogi, Bapak Tirto, Tuhan Yesus jamah, Pak Roli, ya Cimesian, Erna. ya Ci Erna, puji Tuhan. Semangat ya Ci Erna. Ya, shalom semuanya. Ya, luar biasa Cipung ya. Ya, Cipung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan berkati. Semangat ya Ci Erna, Cipung. Pak Prasangki, sehat Pak Prasangki. semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa sahabat keluarga semua ya di rumah. Amin. Karena Semuanya. Oke, sampai jumpa lagi. God bless you. Ya, bye bye. Ya.